mengenai hukum bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan niat puasa qadha. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat ketika kita puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya, baik Syawal maupun puasa yang lain. Menurut pendapat yang pertama, tidak boleh menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah apapun. Dengan dalil qiyas, sebagaimana dulu waktu kita puasa Ramadan, kita tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah apapun. Padahal yang namanya puasa Ramadan itu ya pasti ada Senin Kemis dalam jumlah yang banyak. Sehingga bolehkah misalnya kemarin Ramadan dimulai di hari apa kemarin? Jumat ya. Bolehkah kita berpuasa Ramadan plus niat puasa Senin ketika masuk tanggal sekian Ramadan bertepatan dengan hari Senin? Menurut pendapat yang pertama tidak boleh. Jadi niat kita hanya niat puasa Ramadan saja, tidak diiringi dengan puasa hari Senin dan Kamis. Dan pendapat ini disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam fatwa dinyatakan fa inna man alaihi siyamu wajibin min qada'i Ramadan aw min kafarah aw nahwi dzalik fala yasihhu lahu ayajma'ahu ma'a shaumi tatawwu' bi niyatin wahidah. Orang yang punya kewajiban puasa wajib seperti qada' Ramadan atau puasa kafarah, maka tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunnah, karena masing-masing baik puasa wajib maupun puasa sunnah adalah ibadah maksudah mustaqillah anil ukhra, ibadah yang harus ada sendirinya sehingga dia terpisah dengan ibadah yang lain, sehingga tidak sah jika niatnya digabungkan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib. Sehingga menurut pendapat yang kedua dirinci, puasa sunnah itu ada dua. Ada puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan puasa wajib, dan ada puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib. Puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib contohnya apa? Contohnya puasa Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti puasa Syawal itu punya kaitan dengan puasa Ramadan. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Untuk puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib tidak boleh digabungkan niatnya. Sedangkan untuk puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan puasa wajib boleh digabungkan niatnya. Contoh, tidak boleh menggabungkan niat antara Ramadan dengan puasa Syawal. Qadha Ramadan dengan puasa Syawal digabungkan tidak boleh, karena puasa Syawal punya kaitan dengan puasa Ramadan. Tapi diperbolehkan menggabungkan puasa Arafah atau puasa Asyura atau puasa Senin Kemis dengan qadha Ramadan. Kenapa? Karena puasa ini tidak punya kaitan dengan puasa Ramadan. Beliau mengatakan, orang yang melakukan puasa di hari Arafah atau di hari Asyura sementara qadha Ramadannya belum selesai, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan untuk berpuasa di hari itu sekaligus untuk qadha Ramadan, hasalalahul ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu puasa Arafah, puasa Asyura,
dan plus puasa qada Ramadan. Lalu beliau kasih catatan, hadza bin nisbati li shaumit tatawwu'il mutlaq alladzi la yartabitu bi Ramadan. Ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Dan insya Allah ini yang lebih kuat, sehingga puasa Syawal niatnya tidak boleh digabungkan dengan puasa Ramadan, dengan qada Ramadan. Karena puasa Syawal ini berkaitan dengan qada atau berkaitan dengan puasa Ramadan. Sebagaimana kita tidak boleh menggabungkan antara niat puasa atau niat sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh, karena dua sholat ini saling berkaitan. Selanjutnya, catatan yang ke-8. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan Senin Kemis? Jawabannya diperbolehkan, karena ini sama-sama puasa sunnah, dan puasa sunnah yang kedua yaitu Senin Kemis tidak harus ada dengan sendirinya. Terdapat kaidah dalam masalah ini, idza tahada jinsul ibadatain wa ahaduhuma muradun li dzatihi wal akhar laisa muradan li dzatihi fa innal ibadataini tatadakhala. Jika ada dua ibadah yang sejenis, yang satu maksudah li dzatiha, yang pertama ibadah itu harus ada sendirinya, harus terwujud sebagai bentuk ibadah tersendiri. Sedangkan yang kedua laisa maksudah li dzatiha, tidak harus terwujud sebagai ibadah tersendiri. Maka ibadah yang kedua mungkin digabungkan ke ibadah yang pertama. Misalnya tahiyatul masjid, dia boleh digabungkan dengan sholat qobliyah. Salat qobliyah harus ada dengan sendirinya, harus ada tersendiri. Tahiyatul masjid, yang penting pokoknya melakukan salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Maka semacam ini boleh digabungkan dan orang bisa mendapatkan pahala 2 kali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang bisa mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan.